Api dengan cepat menghanguskan salah satu rumah warga di kawasan padat penduduk Kelurahan Fajar Bulan, Kecamatan Waitenong, Kabupaten Lampung Barat, Lampung. Kepulan asap pertama kali muncul dari bagian belakang dapur rumah. Material kayu pada rumah yang mudah terbakar membuat kobaran api membesar dan merambat ke beberapa rumah lainnya dan menyebabkan 3 rumah di sekitar mengalami kerusakan. Petugas pemadam kebakaran UPT Waitenong menurunkan 10 personil untuk memadamkan api. Api baru berhasil dipadamkan dalam waktu 1 jam. Kebun tebu yang kami telah berjibah memadamkan api sampai selesai dan pendinginan. Rumah yang terkena musibah, rumah awal itu 1 unit yang rusak total. Sementara tiga rumah yang rusaknya ringan, itu ada 4 rumah, yang 1. Bersyukur tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, sementara kerugian ditaksir mencapai 300 juta rupiah. Dari Lampung Barat, Lampung, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Buntut dari dugaan pemerasan terhadap puluhan warga negara asing asal Cina, sejumlah pejabat imigrasi Bandara Soekarno-Hatta dinonaktifkan. Guna memonitor sejumlah pemain lokal, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert telah tiba di Jakarta pada Sabtu malam. Halo, selamat malam pemirsa. Sebuah mobil ambulans terjebak dalam lumpur ketika hendak mengantarkan tim medis untuk melakukan pelayanan kesehatan. Sejumlah relawan pun berusaha mengevakuasi mobil ambulans tersebut keluar dari dalam lumpur. Bersama saya Syafaati Suryo, inilah iNews Malam selengkapnya. Mobil ambulan milik Dinas Kesehatan Grobogan, Jawa Tengah dievakuasi sejumlah relawan yang sedang bergotong royong membersihkan lumpur yang merendam Desa Baturagung, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah. Proses evakuasi mengalami kendala karena roda mobil ambulans terjebak di tengah lumpur yang cukup dalam. Setelah datang beberapa personil relawan, mobil ambulan ini berhasil didorong dan dievakuasi dari dalam lumpur. Mobil ambulans tersebut rencananya akan mengantarkan tim medis ke Desa Baturagung yang terisolir lumpur setinggi 1 meter. Kita ikut melaksanakan kegiatan kerja bakti pasca banjir di Dusun Lumpreng, Desa Baturagung. Untuk saat ini kita sedang melaksanakan kegiatan ikut membersihkan lumpur-lumpur yang menggenang di akses jalan warga. Banjir lumpur sendiri terjadi akibat banjir Sungai Tuntang. Dalam peristiwa tersebut, 13 rumah warga hanyut terbawa arus, sementara 18 rumah mengalami rusak parah dan ratusan rumah lainnya hingga saat ini masih terendam lumpur dengan ketinggian 1 hingga 1,5 meter. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, massa dari Aliansi Bela Palestina menggelar unjuk rasa bela Palestina di kawasan Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Mereka menyuarakan kemerdekaan bagi Palestina. Aksi Long March ribuan massa dari Aliansi Bela Palestina dilakukan di depan Gedung Negara Gerahadi, Surabaya.
Mereka menyuarakan untuk kemerdekaan Palestina dari penjajah Israel. Massa membentangkan berbagai poster mengutuk keras kekejaman yang dilakukan Zionis. Massa Bela Palestina juga menggelar aksi yang menceritakan tentang kekejaman penjajah muncul dialami banyak anak-anak Palestina. Dalam tuntutannya mereka menyerukan kepada pemimpin muslim dunia untuk segera mengulurkan bantuan kepada rakyat Palestina. Apalagi upaya gencatan senjata saat ini dikhawatirkan hanyalah tipu daya semata. Alhamdulillah kita saat ini melakukan aksi bela Palestina. Tujuannya adalah menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita masih mempunyai masalah. Saudara kita yang ada di Palestina masih dalam posisi penjajahan. Memang saat ini ada gencatan senjata. Namun kami ingatkan bahwa gencatan senjata itu tiada lain adalah tipu daya dari orang-orang Zionis Israel yang ingin tetap menjajah. Ribuan aksi bela Palestina tersebut mendapat penjagaan ketat dari jajaran kepolisian Polda Jawa Timur. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Penertiban PKL di kawasan pertokoan Permindo, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang berlangsung ricuh. Aksi ini merupakan buntut dari adanya larangan berjualan di badan jalan di sepanjang kawasan tersebut oleh Pemkot Padang. Sampai kapan kami di sini? Karena seperti ini terus pedagang. Pada maling semua apa yang terjadi di pasar raya? Inilah aksi puluhan pedagang kaki lima yang mengamuk dan menghadang mobil patroli Satpol PP saat hendak melakukan penertiban di kawasan Permindo, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Para pedagang kaki lima memblokade jalan raya, menutup akses masuk lokasi sehingga tidak bisa dilewati kendaraan umum. Mereka menolak penertiban pelarangan pedagang berjualan di kawasan Permindo karena pemerintah belum juga memberikan solusi. Berilah kejelasan untuk masyarakat pedagang ini, bagaimana solusi jalan keluar terbaik bagi mereka untuk bisa tetap mencari nafkah untuk keluarga mereka, anak istri mereka. Karena di sini mereka juga berjualan di sini itu sudah lamanya 10-an tahun. Pemerintah Kota Padang melalui Satpol PP sudah melakukan himbauan larangan berjualan di atas badan jalan di sepanjang kawasan pertokoan Permindo tersebut. Karena jam operasional kegiatan PKL di Permindo, aturannya sudah dicabut. Sudah dicabut, yang dulunya diperbolehkan pada pukul 15.00 dan sekarang sudah tidak diperbolehkan lagi. Oleh sebab itu, kami dari Satuan Polisi Pamung Praja untuk melaksanakan arahan dan tugas untuk melakukan pengawasan terkait dengan pedagang kaki lima yang berada di Jalan Permindo ini. Hingga saat ini sejumlah pedagang masih menunggu solusi dari pemerintah terkait penertiban ini. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Polisi menangkap sejoli pembawa 10 kg sabu di Bandara Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau. Sesaat lagi tetaplah di iNews Malam.